Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Diganti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa kumpul bareng-bareng di sini ya. Sebelum materi dimulai, Ibu cek absensi dulu. Arina Widianti, Yurin Yuwantina, Siti Venus Andrea, Mbak Lulu, Isda Nur Fitria, Aziza, Alvina, Latifa. Loh, ini ada yang nggak masuk, siapa ini? Nia, Budi, kemana? Sakit. Oh, pulang kampung. Sakit apa ya? Nah, kalian harusnya itu bersyukur kita bisa belajar di sini dalam keadaan sehat karena sekarang kan musim pancaroba. Musimnya banyak yang sakit panas. Nah, kemarin kan kita memasuki pandemi ya. Bentar. Kemarin kan kita pandemi diwajibkan pakai masker. Karena apa? Karena banyaknya virus. Virus apa kemarin yang kita COVID-19. Nah, apalagi sekarang kan musim pancaroba. Kita pasti mudah sekali untuk terkena virus tersebut. Seperti sakit apa? Bukan. Penyakit yang diakibatkan oleh virus apa aja? Pilek, panas, demam, HIV. Zika, Betul. Apalagi Mbak Ziza? cikungunya. Iya, semuanya hebat, udah tahu penyakit-penyakit. Sakit hati itu virusnya dari dia. Jadi, ada yang tahu sekarang pembelajarannya tentang apa? Iya. Sekarang pembelajarannya mengenai virus. Nah, ini merupakan contoh dari penyakit yang diakibatkan oleh virus. Bentar ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Mbak Venus tadi sama Mbak Lulu, ini merupakan penyakit virus batuk influenza. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebelum memulai, ini merupakan kompetensi dasar dari materi hari ini, yaitu pada nomor 3.4 menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Lalu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan. Kemudian indikator atau tujuan dari pembelajaran hari ini, pertama itu mengidentifikasi karakteristik virus, membedakan struktur virus dengan organisme lain, lalu menjelaskan replikasi virus, dan terakhir mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh virus atau influenza, AIDS, hepatitis, dan lain-lain beserta pencegahannya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita eksplor dulu mengenai apa sih itu virus. Ibu akan memutar video sedikit. Mohon dibuka buku catatannya dan ditulis.
Nah, itu merupakan perbandingan dari seberapa sih kecilnya ukuran dari virus dan bakteri. Ternyata ukuran virus sama bakteri itu berbeda jauh. Bisa dilihat di sini itu misalnya virus itu seperti seekor tikus, sedangkan bakteri itu seekor gajah. Perbandingannya sangat besar sekali. Bentar, ini Ibu kasih lembaran, ini disimak baik-baik videonya nanti, setelah itu kita presentasi ke depan. Bentar ya, udah disiapkan pensilnya, buku catatannya? Mbak Aziza? Ya, baik. Sebentar ya. Sebentar, laptopnya lagi nge-freeze. Mbak Rina bisa membantu Ibu ke depan? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Rina. Jadi ini kan bahasa Inggris, jadi kalian mengamatinya secara seksama ya, diteliti. Ayo Mbak Vina. Nah, itu merupakan replikasi dari virus. Ada dua cara replikasi. Ini merupakan replikasi dari lisis. Itu contohnya bakteriofag.
Mbak Yurin kenapa ngantuk? Boleh cuci muka dulu? Sebentar ya. Nah, ini merupakan perbedaan dari lisis dan lisogenetik. Kalau lisis kan memecahkan sel inang. Mbak Latifah duduknya yang rapi. Nah, videonya udah selesai. Apa sih yang kalian dapat dari video ini? Ibu pengen tahu dari Mbak Venus dulu. Apa yang kira-kira nih struktur tubuhnya bagaimana? Bisa untuk maju? Perkenalkan, nama saya Siti Nur Venus Andrea, nomor absen 10. Ciri-ciri virus termasuk makhluk hidup yang aseluler, merupakan organisme yang paling sederhana, tidak mempunyai membran sitoplasma dan inti sel. Virus tersusun atas asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid, bersifat mikroskopik atau memiliki ukuran yang kecil, yaitu hanya 30 sampai 300 nanometer, sehingga hanya bisa diamati dengan mikroskop. Dapat dikristalkan, bersifat parasit intraseluler obligat, yaitu tidak bisa melakukan reproduksi kalau tidak ada pada sel inangnya. Iya, terima kasih, jawabannya hebat sekali. Tepuk tangan dong. Selanjutnya ada yang berani untuk bagaimana sih cara virus ini bereproduksi sesuai video tadi? Ayo maju. Harap diam semuanya. Iri. Gila dan nilai lah. Salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Nyontina, NIM 194.100.105. Di sini jawaban dari saya nomor 2, bagaimana cara virus berproduksi? Coba jelaskan secara singkat. Pada siklus litik melibatkan proses penghancuran sel inang sehingga sel inang akan pecah dan mati. Pada tahap siklus litik pertama, tahap adsorpsi yaitu tahap menempelnya virus pada sel inang. 2. Tahap penetrasi yaitu tahap menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap ketiga, tahap sintesis yaitu tahap-tahapan pembentukan komponen virus. Yang keempat, tahap perakitan yaitu tahap perakitan partikel virus baru. Tahap yang kelima, tahap lisis yaitu tahap perpecahnya sel inang. Dan tahap yang kedua yaitu tahap lisogenetik. Tahap lisogenetik adalah mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Dan tahap lisogenetik ada 4 tahap, yaitu tahap adsorpsi, yaitu tahap menempelnya virus pada sel inang. Kedua, tahap penetrasi, yaitu tahap menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap ketiga yaitu tahap integrasi, disebut juga sebagai tahap penggabungan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi sel bakteri akan mengadakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus fag. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Yurin. Beliau oplos dong. Nah, selanjutnya ada yang berani lagi untuk dapat poin tambahan dari Ibu Mbak Arina, biar nggak ngantuk. Peran virus dalam kehidupan, kira-kira Mbak Arina pendapatnya bagaimana aja? Oke, untuk peran virus dalam kehidupan yaitu dalam bidang pertanian salah satunya yaitu membantu proses pemberantasan hama pada tumbuhan, contohnya yaitu baculovirus, yaitu virus yang digunakan untuk biopestisida. Kemudian dalam bidang industri salah satunya yaitu sebagai pembuatan antibakterial yang bermanfaat pada makanan atau minuman industri yang memiliki daya tahan tidak lama. Dalam bidang kesehatan salah satunya yaitu untuk pembuatan vaksin. Sekian, Bu. Iya, jawabannya bagus sekali Ibu, sangat puas. Lalu bagaimana sih cara mencegah dari virus corona itu? Bagaimana? Yang pertama, menjaga kebersihan, iya Mbak Alvina. Siapa lagi? Menjaga jarak, iya. Pakai masker, mencuci tangan. Ya, semuanya sudah pintar sekali. Jadi sudah tahu kan virus itu ciri-cirinya bagaimana, lalu cara reproduksinya seperti apa, peran virus dalam kehidupannya itu apa aja, dan bagaimana cara mencegah virus corona. Ini kita ulas kembali, ini merupakan ciri-ciri virus tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Venus ya, ciri-ciri virus. Ini struktur tubuh virus, boleh dibaca struktur tubuh virus di buku catatannya? Iya Mbak Lulu. Struktur tubuh virus apa saja? Memiliki ukuran yang kecil,
berkisar 0,02 sampai 0,3 nanometer dan hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari protein yang disebut kapsid dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, mampu bereproduksi jika berada dalam sel atau jaringan hidup. Yang keempat, virus mampu mengkristal menyerupai benda mati. Yang kelima, memiliki bentuk lain seperti bulat, batang, seperti peluru dan juga seperti huruf T. Yang terakhir, mampu dimatikan dengan bantuan sinar ultraviolet dan sinar X. Iya betul sekali, terima kasih Mbak Lulu ya. Nah setelah struktur tubuh virus itu ternyata virus juga bisa bereplikasi. Bagaimana sih replikasi virus itu? Nah ini merupakan replikasi virus mulai dari tahap adsorpsi, penetrasi sesuai yang dijelaskan Mbak Yurin tadi, ada tahap sintesis. Bedanya siklus litik dan lisogenetik itu saat litik itu melibatkan proses penghancuran sel, di mana sel inang ini sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati, sedangkan lisogenetik itu tidak ada. Nah ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Oh iya Ibu lupa, ini ada tugas dulu ya. Ada lembaga kerja peserta didik untuk mengetahui seberapa sih kalian itu paham mengenai materi ini. Nah kalian buka di buku catatannya halaman yang kelima. Kalian membentuk kelompok masing-masing 4 anak, menghitung secara acak ya biar adil. 1 sampai 4 berkumpul menjadi kelompok 1 dan 1 sampai 4 lagi berkumpul jadi kelompok 2. Silahkan untuk berdiskusi mengenai lembar kerja masing-masing. Bangkunya silahkan ditata sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo Mbak Latifah. Mbak Venus kenapa kok nggak suka sama Mbak Latifah? Nggak dikasih nasi padang, Bu. Oh Mbak Latifah nggak boleh pelit sama temannya. Nggak boleh ya, bullying itu nggak boleh, kita harus mental health. Silahkan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 7 menit saja ya, karena kan pertanyaannya sedikit. Setelah itu kalian presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Hayo yang rame nilainya dikurangin. Ada yang ditanyakan Mbak Isda, Mbak Azza? Oh tidak. Ya itu seperti itu Mbak Isda. Iya lisis.
Lisis itu berarti selnya gimana Mbak Ida? Pecah Bu. Iya, udah pintar. Mbak Vina ada yang ditanyakan? Gimana caranya ngilangin delepen? Minum air putih yang banyak ya Mbak Vina. Gak boleh jajan sembarangan biar perutnya gak sakit. Kurang 5 menit lagi, ayo didiskusikan dengan baik. Sudah, bentar ya, nunggu kelompok yang lain. Ayo Mbak Venus. Oh sudah, dikoreksi lagi ya. Ayo yang rame maju ke depan menjelaskan. Dikoreksi lagi Mbak Yurin. Masih ada waktu 3 menit untuk mengoreksi. Ayo siapa yang mainan kursi? Mbak Aziza. Berdiri dulu Mbak Aziza biar nggak ngantuk, berdiri dulu. Tangannya digoyangan dulu, berdiri. Sudah. Kelompok mana dulu nih yang udah siap? Sweet dulu, sweet. Oke, kelompok 1 dijelaskan dulu ya, sesuai diskusinya tadi. Mbak Lulu. Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nur Venus Andrea dari kelompok 1. Saya Yurin Yuantina. Luli Manun. Arina Widianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja ciri-ciri virus? Virus merupakan makhluk hidup yang aseluler, merupakan organisme yang paling sederhana, tidak mempunyai membran sitoplasma, dan inti sel. Virus tersusun atas asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid, bersifat mikroskopik, memiliki ukuran yang kecil yaitu hanya 30 sampai 300 nanometer sehingga hanya bisa diamati oleh mikroskop, dapat dikristalkan, bersifat parasit intraseluler obligat yaitu tidak bisa melakukan reproduksi kalau tidak ada sel pada inangnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara virus bereproduksi? Virus bereproduksi. Coba jelaskan secara singkat. Nah, teman-teman, jadi reproduksi virus sendiri itu ada 2. Yang pertama lisis dan juga yang kedua lisogenik. Nah, kalau lisis itu intinya virus itu memecah sel inangnya. Jadi sel inangnya mati dan virusnya keluar. Sedangkan kalau lisogenik itu virusnya menempel pada sel inang. Jadi ketika sel inangnya berkembang biak, maka virus yang ada di dalamnya itu ikut berkembang biak. Oke, sekian.
Di sini saya akan menjawab nomor 3, apa saja peran virus dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang pertanian, salah satunya yaitu membantu proses pemberantasan hama pada tumbuhan. Contohnya bakulovirus. Yang kedua dalam bidang industri, yaitu sebagai pembuatan antibakterial yang manfaatnya pada makanan dan minuman. Yang ketiga dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu untuk pembuatan vaksin. Yang nomor 4, bagaimana cara mencegah dari virus corona, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan mengikuti pemerintah dengan melakukan vaksinasi. Terima kasih. Sekian kami dari kelompok Cepmek mengucapkan apaan tuh? Terima kasih, semangat sekali ya kelompok 1, beri tepuk tangan. Ayo duduk lagi, duduk yang manis Mbak Yurin, Mbak Lulu. Selanjutnya kelompok 2, harus semangat toh. Harus lebih semangat dari kelompok 1, ayo tunjukkan. Ayo perkenalkan sama nomor absennya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Aziza, nomor absen 5. Nama saya Isdan Fitria, nomor absen 10. Nomor absen 16. Nama saya Siti Latifah, nomor absen 25. Nama saya Alvina, nomor absen 1. Nomor 1, apa saja ciri-ciri virus? Virus itu termasuk makhluk hidup aseluler yang merupakan organisme yang paling sederhana, tidak mempunyai membran sitoplasma dan inti sel. Virus tersusun atas asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid. Lalu dapat dikristalkan bersifat parasit intraseluler obligat. Bagaimana cara virus bereproduksi? Coba jelaskan secara singkat. Yang virus bereproduksi mempunyai 2 tahap, yakni pada siklus litik dan tahap lisogenetik, di mana pada siklus litik ini melibatkan proses penghancuran sel inang sehingga sel inang akan pecah atau terjadi lisis dan mati. Yang kedua, tahap lisogenetik, di mana mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik pada inang. Nomor 3, apa saja peran virus dalam kehidupan? Sebutkan manfaatnya serta sebutkan apa saja kerugian dari virus. Yang pertama adalah pada pertanian, untuk membantu proses pemberantasan hama pada tumbuhan, contohnya bakulovirus, yaitu virus yang digunakan untuk biopestisida. Terus dalam bidang kesehatan, satunya adalah pembuatan vaksin. Dalam bidang industri, pembuatan antibakterial bermanfaat pada makanan dan minuman. Sudah. Nomor 4, bagaimana cara mencegah pada virus corona? Caranya yaitu pertama dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak, cuci tangan, selalu pakai masker dan juga vaksin. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Berarti sudah jelas ya. Terima kasih dari kelompok 2, beli tepuk tangan semuanya. Semangat sekali ya. Nah ini kan tiga anak ini dari tadi rame terus pas saya perhatiin. Jadi Ibu boleh dong untuk kesimpulan materi pada hari ini. Apa sih virus itu? Boleh dijelaskan? Virus
merupakan makhluk hidup yang aseluler, merupakan organisme yang paling sederhana, tidak mempunyai membran sitoplasma dan inti sel. Tersusun juga atas asam nukleat dan selubung protein, memiliki ukuran yang hanya 30 sampai 300 nanomilimeter. Nanometer, maaf. Dapat dikristalkan dan bersifat parasit intraseluler obligat. Lalu ada lagi yang memberi kesimpulan dari strukturnya? Bu. Struktur dari virus memiliki ukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 nanometer. Ya Bu, maaf. Nomor 2, tubuhnya terdiri dari selubang protein atau disebut dengan kapsid. Oh, maaf Bu, tubuhnya terdiri dari selubung protein atau disebut dengan kapsid dan terdapat bahan inti berupa RNA dan DNA. Ketiga, mampu berproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Selanjutnya, virus mampu mengkristal menyerupai benda mati. Iya, bagus sekali. Jadi kesimpulan pada hari ini itu mengenai materi virus. Mulai dari apa sih itu virus, ciri-ciri virus, struktur virus, lalu reproduksinya virus itu ada 2, apa sih Mbak Rina? Lisogenik dan lisolitik atau litik. Iya betul sekali, lisogenetik dan siklus litik. Terima kasih semuanya untuk yang telah beraktif pada materi hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, waktunya sudah habis. Ibu minta maaf apabila ada tutur kata ketika Ibu menjelaskan tadi ada kesalahan tutur kata. Ibu minta maaf. Mbak Venus harap didengarkan ya, Mbak Lulu. Ibu minta maaf dan pesan Ibu tetap jaga kesehatan karena kan sekarang musim pancaroba. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya itu materi bakteri. Jangan lupa dipelajari ya. Minggu depan kita pretest dulu. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.